ta'ala, berhenti, bertobat, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Artinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di Indonesia baru-baru ini ada sekelompok umat Islam yang bodoh menyerang kitab berjanji, mengatakan kitab berjanji ini menyesatkan. Kitab Maulid berjanji adalah menyesatkan umat, dan banyak kalimat-kalimat yang salah. Antara lain di situ ada kata-kata yang berbunyi assalamu alayka ya mahid dunubi. Assalamu alayka ya mahid dunub. Di situ ditulis, dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penghapus dosa. Kata orang yang menyerang, mana mungkin itu? Nabi Muhammad sendiri setiap hari membaca istighfar 100 kali. Apa iya Nabi Muhammad itu mengampuni dosa? Tidak sesuai dengan perbuatannya, kata orang yang tidak faham. Nabi Muhammad sendiri di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ana mahid dunub, aku adalah penghapus dosa. Tapi ada caranya. Bukan Nabi Muhammad itu mengatakan kepada orang, wahai orang yang banyak dosa, kemarilah kamu, aku ampuni dosamu. Tidak demikian, hadirin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di sini ayat Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada umat manusia ini liyuzakkihim, untuk membersihkan dosa-dosa mereka umat manusia. Maksudnya, apabila orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, al-Yahud wan Nasara mau mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersihlah dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang di luar Islam kalau mau masuk Islam, maka segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian maksudnya. Bukan Nabi sendiri yang mengampuni, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu kalau sudah bertobat dengan taubatan nasuha, tidak lagi meneruskan perbuatan-perbuatan yang dosa tadi. Lalu bagaimana? Berhenti. Karena dia sudah tahu kalau perbuatan-perbuatannya itu adalah dosa, perbuatan-perbuatannya yang dapat menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka yang telah kembali ke jalan Allah dan tidak lagi
melakukan maksiat dan dosa-dosa, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syurga yang bermacam-macam kenikmatannya, yang bermacam-macam kesenangannya. Kemudian di mana keadaan di dalam syurga itu terdapat bermacam-macam sungai yang mengalir. Ada sungai yang Allah jadikan dari madu. Ada sungai yang Allah jadikan dari air susu. Ada sungai yang Allah jadikan dari air tawar yang lezat. Ada pula sungai yang dijadikan oleh Allah dari khamr. Tapi khamr surga tidak sama dengan khamr yang ada di dunia. Nabi mengatakan siapa orang yang minum khamr di dunia, di akhirat tidak akan minum khamr yang ada di surga. Air sungai yang terdiri dari khamr, ladzatun lisyaribin, sangat indah dan nikmat dan lezat bagi orang-orang yang minum air sungai yang terdiri dari khamr tadi. Adapun orang-orang yang suka minum khamr di dunia, nanti di akhirat akan minum dari sungai yang ada di neraka, di mana air sungai di neraka itu mengalir dari kemaluan para pelacur sehingga menjadi sungai, dan itulah nantinya minuman bagi orang-orang yang suka minum khamr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah apabila kita mendengarkan di mana ada majelis-majelis yang mensyiarkan agama Islam, majelis maulud, majelis nuzulul Quran, majelis haul, majelis-majelis dakwah Islamiyah, majelis-majelis ilmu, marilah kita berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itulah majelis-majelis yang akan membawa kita kepada ampunan Allah dan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan termasuk orang yang dikatakan oleh Allah, wa ni'ma ajrul amilin. Alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya, alangkah senangnya balasan-balasan dari Allah bagi orang-orang yang berbuat bermacam-macam kebaikan, terutama kepada orang-orang yang suka datang duduk di majelis-majelis yang di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada hadis Nabi yang mengatakan zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin maghfirah, atau wa zikrus salihin kafaratun lidzunub. Apabila kita mendengarkan di dalam satu majelis cerita para nabi, riwayat hidup para nabi, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Dan apabila kita duduk di majelis-majelis di mana kita dengarkan riwayat hidup daripada orang-orang saleh, insya Allah